Itel RS4 menggegerkan netizen Indonesia pada momen Ramadan 2024. Bagaimana tidak, HP yang dijual dengan harga 1 jutaan ini tawarkan fitur-fitur di luar nalar. RAM 12GB, menstabil AIS, kemampuan perekaman 60 fps, bypass charging, fast charging 45 watt, NFC, sensor giroskop fisik, dan speaker stereo adalah beberapa di antaranya. Itel memang memberikan kejutan, namun yang satu ini benar-benar bikin heboh. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Itel RS4 yang sudah tim gadget merangkum. Itel RS4 terinspirasi dari mobil sport yang mengejar kecepatan tinggi. Ditinjau dari namanya, RS adalah singkatan dari Racing Sport, sedangkan 4 merujuk pada perilisannya yakni 2024. Identitas itu pas buat sang ponsel yang memang ditunjukkan buat segmen gaming. Walau begitu, ponsel ini sejatinya masuk dalam keluarga Itel S-Series. Hal tersebut dapat diketahui dari logo super yang tercetak di bodi belakang si ponsel. Aura mobil sport yang elegan lantas direpresentasikan di Itel RS4 melalui modul kamera belakang. Ya, benar saja. Modul melingkar besar dengan aksen chrome tersebut mirip seperti velg racing di mobil sport. Modul kamera yang besar tersebut tak hanya memberikan kesan elegan tapi juga berfungsi untuk menjaga kestabilan bodi saat ditaruh di atas meja. Adapun Itel RS4 menggunakan frame rata, baik frame maupun back covernya terbuat dari bahan polikarbonat. HP ini tersedia dalam 3 varian warna, Lurex Black, Silvery White, dan Elegant Beige. Itel RS4 menggunakan layar bergaya pansul yang kekinian. Layar dengan diagonal 6,6 inci ini mengandalkan panel IPS LCD beresolusi HD+. Secara resolusi, HD+ memang rendah, namun resolusi HD+ banyak untungnya. Salah satunya ialah tak membebani kinerja SoC. Hal ini tentu sangat penting mengingat Itel RS4 adalah HP gaming dengan performa yang jadi poin unggulan. Adapun layar Itel RS4 mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Fitur auto brightness tersedia, hanya saja sebagai catatan tingkat kecerahan maksimum hanya di angka 432 nits. Itel RS4 dibekali speaker ganda alias stereo. Speaker stereo merupakan fitur yang keren buat HP 1 jutaan. Karena itu, keberadaannya perlu diapresiasi. Itel RS4 menggunakan SoC MediaTek Helio G99 Ultimate. Helio G99 Ultimate pada dasarnya sama dengan Helio G99 reguler. Bedanya versi Ultimate telah mendapatkan optimasi lebih lanjut. Sebagian dari Anda mungkin akan merasa Helio G99 lagi, Helio G99 lagi. Maklum, sudah sangat banyak ponsel yang menggunakan SoC ini. Saya pun mencatat ada beberapa ponsel dari Transsion Holding yang memakai Helio G99. Dua di antaranya adalah Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Meski begitu, ini adalah pertama kali ponsel Itel menggunakan SoC berbasis Helio G99. Di sisi lain, pilihan SoC 4G powerful memang tak banyak, makanya Helio G99 tetap jadi andalan buat beberapa ponsel rilisan 2024. Toh, performa SoC ini sangat bisa diandalkan terutama untuk bermain game. Helio G99 merupakan SoC yang dibentuk dengan fabrikasi 6 nanometer. SoC ini mengandung 8 inti CPU dengan rincian 2 Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz dan 6 Cortex A55 berkecepatan 2 GHz. GPU yang dipakai adalah Mali G57 MC2. Pada motherboard si ponsel, Helio G99 dibantu oleh RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2. Itel RS4 tersedia dalam 2 opsi memori, 8/128GB dan 12/256GB. Itel RS4 punya sensor giroskop fisik yang jarang ada di HP harga 1 jutaan. Sensor giroskop fisik punya banyak fungsi, diantaranya adalah membantu penstabilan video dan membantu gerak sebuah karakter dalam game. Yang spesial lagi, ponsel 1 jutaan ini sudah punya NFC. Pengguna pun bisa menggunakan si ponsel untuk keperluan transaksi non-tunai seperti mengecek dan mengisi saldo kartu e-money.
Selain koneksi NFC, itel RS4 juga mendukung Wi-Fi 5, USB-C, Bluetooth 5.0, dan masih punya jack audio 3,5 mm. Tak ketinggalan ada FM radio. itel RS4 memakai dua kamera belakang, kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera AI. Untuk kamera kedua, abaikan saja karena fungsinya tak diketahui. Di sisi muka, ada kamera 8 megapiksel fixed focus. Yang menarik dari setup kamera HP ini adalah punya lampu flash baik di kamera belakang maupun kamera depan. Keberadaan lampu flash di kamera belakang dan kamera depan ini sangat khas HP Transsion Holdings. Selain itu, kemampuan perekaman kamera utama dan kamera depan bisa sampai 2K 30 fps. Opsi perekaman 1080p 60 fps juga tersedia, tapi hanya di kamera utama. Fitur penstabilan video tersedia di resolusi 1080p 30 fps, baik kamera depan maupun kamera belakang. itel RS4 dibekali baterai 5000 mAh. Baterai dengan kapasitas tersebut sudah lazim ada di HP zaman sekarang. Meski begitu, tak semua HP punya baterai 5000 mAh memiliki daya tahan sama. Tak cuma awet, baterai itel RS4 juga didukung dua fitur keren. Pertama, fast charging 45 watt. Hingga HP ini rilis belum pernah ada ponsel lain yang punya dukungan fast charging sekencang ini. Fitur keren kedua adalah bypass charging. Fitur ini termasuk langka di kelas 1 jutaan. Fast charging berfungsi untuk mengalirkan listrik dari charger langsung ke motherboard tanpa mengisi ke baterai. itel menyematkan paket penjualan yang lengkap buat itel RS4. Di dalam box HP ini ada beberapa aksesori softcase, charger 45 watt, kabel USB-C, SIM ejector, serta pelindung layar yang sudah terpasang di layar ponsel. Membeli HP ini sama dengan berhemat karena Anda tak perlu keluar duit lagi untuk membeli aksesori pendukung. Menariknya, itel memberikan bonus buat 2.300 pembeli pertama itel RS4. Kenyataan itu membuat Anda perlu menganggarkan uang untuk membeli tempered glass buat layar si ponsel. Tempered glass tidaknya akan membuat layar lebih tahan goresan dan lebih kuat menghadapi benturan. Orientasi itel RS4 adalah HP gaming, maka wajar kalau aspek performa yang lebih ditonjolkan bukan kamera. Itu menjadi alasan mengapa konfigurasi kamera HP ini sederhana. Benar, tak ada kamera kedua yang layak untuk mendampingi kamera utama. Kamera kedua yang layak seperti kamera ultrawide pun absen. Sedangkan yang dipakai di HP ini adalah kamera AI atau gimmick. itel RS4 datang dengan sistem operasi Android 13. Kenyataan ini cukup disayangkan untuk sebuah HP yang rilis di Indonesia pada tahun 2024. itel RS4 pun belum bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Android 14. Hingga itel RS4 rilis, itel belum memberi keterangan soal pembaharuan software. Jadi apakah ponsel ini akan memperoleh upgrade generasi Android dan berapa lama security patch-nya akan didukung masih belum jelas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.